Gerindra dan Demokrat bakal terseret penangkapan Munarman. Penangkapan Munarman seakan menjadi vonis mati buat FPI dan Rizik, karena selama ini Munarman punya peran besar di ormas terlarang itu ataupun dalam persidangan Rizik. Lalu apakah ini akan menyeret pihak lain di dunia politik? Hubungan antara Gerindra dan FPI atau Rizik Sihab memang dipastikan dekat. Ketika aksi berjilid-jilid sedang ngetren, Gerindra turut menikmati hasilnya, yakni kemenangan Pilkada DKI Jakarta. Ketika Rizik kabur ke Arab Saudi, politikus Gerindra silih berganti menemui Rizik. FPI pun terlibat dalam ijtima ulama berjilid-jilid yang menjelang Pilpres 2019 mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Hanya karena Gerindra kemudian bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi, hubungan itu menjadi tidak seintens dulu. Tetapi masih berhubungan dong. Fadlizon masih vokal membela Rizik dari ketika masih di Arab Saudi hingga akhirnya pulang ke Indonesia. Bahkan Fadlizon termasuk dalam para politisi yang antri menemui Rizik di Petamburan pasca kepulangannya. Fadlizon juga turut langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati ketika ada serah terima jenazah 6 laskar FPI yang terlibat dalam penembakan aparat di Cikampek. Selain Fadlizon, hadir pula Romo Muhammad Safi, politisi Gerindra. Politisi Gerindra lainnya Habibur Rahman pada bulan Desember lalu membela Munarman. Sebelumnya Munarman menyatakan kalau laskar FPI tidak membawa senjata api terkait insiden tewasnya 6 laskar FPI di Cikampek. Pernyataan ini bertolak belakang dengan bukti yang diperoleh pihak kepolisian. Kemudian Munarman dipolisikan dengan dugaan penghasutan. Bang Munarman di pihak almarhum laskar yang tertembak karena beliau adalah sekjen dan sekaligus tim kuasa hukum FPI. Pernyataan beliau adalah bagian dari pembelaan diri yang merupakan hak seorang advokat. Tidak tepat kalau beliau dilaporkan pidana, kata Habibur Rahman. Kata-katanya sungguh sopan dan hangat seperti seorang kawan baik. Serupa dengan kata-kata Fadlizon membela Munarman pasca ditangkap oleh Densus 88 kemarin Selasa. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan, kata Fadlizon dalam Twitternya. Sama manisnya dengan kata-kata Andi Arief, politisi Partai Demokrat yang juga membela Munarman menyusul penangkapannya. Aparat harus adil dan memiliki bukti kuat untuk menteroriskan Munarman. Jika tidak terbukti harus dilepas. Munarman kawan baik saya tidak yakin dia terlibat terorisme. Dia pasti kuat menghadapi persoalan ini. Tugas kita mengawal ini agar keadilan, demikian kata Andi Arief. Andi Arief bukan orang sembarangan. Di Partai Demokrat dia punya jabatan dalam kepengurusan Partai Demokrat 2020-2025 di bawah AHY sebagai ketum, yakni sebagai ketua Bapilu Partai Demokrat. Walaupun pernah tersandung kasus narkoba, tetap saja Andi Arief diberi jabatan oleh AHY. Berarti Andi Arief bukan ecek-ecek, bisa disebut mewakili Demokrat. Apakah ada hubungan antara Demokrat dan Munarman? Ketika panas-panasnya kisruh Partai Demokrat antara kubu AHY dan kubu Muldoko, pada bulan Maret lalu, Munarman sempat menyatakan siap membantu kubu AHY. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja Munarman memberikan pernyataan, kalau pihak AHY minta, saya siap membantu, dengan alasan Munarman membela pihak yang terzalimi. Sementara ketika marak aksi berjilid-jilid dari gerombolan 212 dulu, pernah berhembus kabar bahwa ada SBY di balik aksi 4/11 waktu itu, yang kemudian disebut fitnah oleh pihak SBY. Betul atau fitnah wallahu a'lam, toh SBY tidak pernah mempolisikan orang yang mengusung dugaan itu, ya kan? Kalau sekarang Andi Arief menyebut Munarman sebagai kawan baik, saya kira Partai Demokrat harus siap dengan konsekuensinya. Jangan baper lagi ketika muncul lagi dugaan keterkaitan Demokrat dengan gerombolan Munarman CS. Sedangkan penangkapan Munarman ini dikaitkan dengan tindak pidana terorisme. Penggeledahan markas FPI di Petamburan menghasilkan banyak barang bukti, bahan pembuat bom. Lalu ada pula bukti video yang sudah lama beredar soal kehadiran Munarman dalam acara Baiat ISIS di Makassar tahun 2015. Ini didukung oleh pengakuan Ahmad Aulia, terduga teroris yang ditangkap pada Januari lalu. Bagaimana nanti jika semua hal yang disangkakan ke Munarman terbukti di pengadilan? Ya jangan heran kalau Demokrat akan terseret pentingnya saja berkawan baik, kecuali nanti pakai strategi buang badan. Lalu bagaimana dengan Gerindra? Fadlizon tidak bisa jadi wakil rakyat tanpa Gerindra.
Itu sudah pasti, begitu pula para politisi Gerindra yang sudah akrab dengan FPI. Rizik ataupun Munarman tidak akan disebut sebagai politisi tanpa adanya Gerindra. Kalau Gerindra betul-betul konsekuen dengan komitmennya bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi, harusnya tidak akan ada pembelaan dari politisi macam Munarman dan gerombolannya itu. Oleh sebab itu, seperti di tulisan sebelumnya, saya ingin tahu apakah Fadlizon yang jelas-jelas membela FPI dan Munarman bisa juga ditangkap ketika semua kesalahan yang disangkakan ke mereka bisa dibuktikan oleh pengadilan, dan juga tentunya ada imbas buat Gerindra, atau akan dibiarkan saja sambil dilihat bagaimana efeknya terhadap elektabilitas Gerindra. Kadang politik itu bikin sulit kita mencapai keadilan yang sempurna. Yang nanyain PKS lagi yang sibuk belajar mengurus negara dari PDIP. Ketika Munarman ditangkap, udah jangan ganggu, itu selalu dari kura-kura. Demikian artikel ini ditulis oleh Nina Nur, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu